Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Dia. Tema firman kehidupan kita, setiap orang yang melakukan kebenaran lahir dari Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari memperingati 507 tahun lahirnya Gereja Reformasi. Tanggal 31 Oktober merupakan tonggak bersejarah bagi gereja dalam tradisi reformasi. 31 Oktober 1517, seorang imam Katolik di Jerman, yaitu Martin Luther, menyatakan 95 tesisnya di kota Wittenberg yang melahirkan gelombang perubahan dalam sejarah gereja di Barat dan dunia. Mulai saat itu hingga kini, wajah gereja di dunia tidak sama lagi. Dan hari reformasi gereja atau reformasi Protestan itu mengingatkan akan panggilan kita untuk terus memperbaharui diri dan komunitas kita. Slogan yang terkenal dari buah reformasi adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya gereja reformasi yang terus membaharui. Sehingga reformasi bukanlah sebuah peristiwa yang hanya terjadi satu kali, melainkan sebuah proses yang terus berkelanjutan. Gereja dan orang percaya dipanggil selalu memperbaharui diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hal ini berarti bahwa kita diajak terus belajar, bertumbuh, dan berubah, bukan hanya dalam pengetahuan, tetapi juga dalam karakter dan tindakan dalam hidup kita sebagai orang yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, penebus hidup kita. Dalam firman kehidupan kita hari ini, Yohanes memberikan sebuah ringkasan yang menyatakan bahwa orang percaya tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Artinya Yesus memproklamirkan bahwa Ia adalah sumber kebenaran. Sehingga yang percaya kepada Yesus tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Ia benar Tuhan, Juru Selamat kehidupan. Kemudian dalam Yohanes 8 ayat 32, Tuhan Yesus juga berkata, "Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di dalam Yesus kita akan tahu kebenaran, dan diharapkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran itu sendiri. Perkataan ini adalah salah satu janji indah yang dapat kita imani dengan serius, terlebih saat kita membutuhkan pertolongan dari Dia, sumber kebenaran itu. Entah itu tentang penyembuhan atau uluran kasih Tuhan dalam kesulitan kita yang kita hadapi. Ketika kita melihat seseorang yang menjalani kehidupan yang benar seperti Yesus, kita dapat yakin bahwa orang tersebut memiliki persekutuan dengan Yesus. Ini merupakan indikator kuat bahwa orang itu telah dilahirkan kembali atau hidupnya telah diselamatkan. Dan dia lahir dari Yesus, Sang sumber kebenaran. Sekarang yang menjadi perhatian kita adalah banyak orang ingin menjadi anak Allah dan kita bangga menjadi anak Allah. Hal ini memang sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan bahwa setiap orang yang menerima dan percaya kepada Yesus Kristus menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Akan tetapi pertanyaan sekarang, apakah kita tahu bagaimana cara hidup yang benar sebagai anak Allah? Apakah kita sudah hidup layaknya anak Allah? Inilah yang dipesankan firman kehidupan kita hari ini, yang kebetulan sejajar dengan tujuan reformasi Martin Luther 507 tahun yang lalu, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yaitu orang-orang percaya yang terus membaharui diri. Anak-anak Allah adalah memiliki misi membaharui sesuai dengan kebenaran Allah di dalam Yesus, sumber kebenaran.
Inilah salah satu bukti bahwa kita mengenal Yesus adalah sumber kebenaran, yakni memiliki kelakuan atau pola hidup yang benar. Banyak orang yang melakukan perbuatan baik tetapi tidak memiliki iman. Ada sebagian orang yang merasa beriman tetapi tidak menghasilkan perbuatan baik. Kita harus sadar bahwa hidup benar adalah fondasi untuk membangun relasi dan kepercayaan dengan orang lain. Hidup benar akan menjadikan kita pribadi yang otentik. Hidup benar akan menumbuhkan sikap percaya diri kita. Dengan kata lain, hidup dalam kebenaran berarti hidup secara jujur. Sebagai orang Kristen yang mengakui diri sebagai pengikut Kristus mestinya menyadari bahwa mempraktekkan kebenaran dalam hidupnya, bahwa Allah adalah kebenaran itu sendiri di dalam anaknya Yesus Kristus. Karena itu, setiap orang percaya akan membaharui diri dan bertanggung jawab melakukan hal-hal benar di dalam kehidupannya. Karena kita memiliki sumber kebenaran abadi, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan dalam pertolongan, tuntunan, dan belas kasih-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah kiranya firman kehidupan ini tetap menjadi pedoman kehidupan kami untuk melangkahkan kehidupan, untuk melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dengarlah doa permohonan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi
sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Oku nenek mempersatukan umat manusia di bumi. Oku nenek selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama